Ustaz, jikalau jikalau semua laki-laki di dunia ini hanya memilih untuk memiliki satu istri, Ustaz. Nah, nasib perempuan-perempuan yang lain bagaimana? Ya, jikalau tak balik, kemudian jika tidak ada yang berpikiran seperti itu, karena faktanya tidak ada, semua laki-laki itu pikirannya sama, pengen cukup dengan satu istri, dengan satu perempuan. Artinya secara naluriah laki-laki itu memang tidak cukup dengan satu wanita, dengan satu perempuan. Makanya Allah mengetahui itu, karena Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki memang diciptakan bisa membagi cinta, kasih sayang dengan lebih dari satu wanita, sehingga tidak akan ditemukan fakta semua orang pikirannya cukup dengan satu wanita. Cuma masalahnya dari sisi ekonomi, dari sisi kemampuan ekonomi, kemampuan fisik, kemampuan psikologis, mental, persiapan pengetahuan, bekal pengetahuan berkeluarga lebih dari satu itu, ini yang berbeda-beda, sehingga kesiapannya pun akan berbeda. Nah, disinilah kalau ada khilafah, wah itu akan difasilitasi, akan disiapkan kesiapan ekonominya, akan disiapkan kesiapan mentalnya, sakofahnya, pengetahuannya akan diberi bekal oleh negara. Maka banyak yang siap untuk berpoligami. Jadi secara naluri laki-laki itu memang diciptakan untuk memiliki istri lebih dari satu gitu, Ustaz. Tapi di satu sisi wanita itu kan memang secara naluri hanya diciptakan untuk cukup satu suami. Tapi apakah wanita itu secara naluri juga siap untuk memiliki madunya gitu? Nah, disinilah peran edukasi. Nah, memang saat ini karena edukasi itu person to person atau beberapa orang, kelompok atau organisasi, maka jangkauannya tidak bisa menjangkau semua warga, termasuk semua wanita. Maka apalagi ada serangan dari luar dengan adanya emansipasi wanita, feminisme, kan gitu, liberalisme. Itu untuk ketundukan kepada syariat itu sudah dirusak, dengannya bebas. Ketundukan pada aturan syariat bahwa laki-laki itu pemimpin, qawam dari keluarga, itu sudah dirusak. Wanita juga bisa jadi pemimpin, bisa jadi qawam. Ini kan kena feminisme. Akhirnya akan susah kita kemudian kalau menghadapi konspirasi global seperti itu, kita mengandalkan person to person. Maka perlu ada edukasi global, edukasi negara kepada rakyatnya. Kalau negara yang mengedukasi, beres. Semua sumber daya di tangan negara, kan? Semua aparat di tangan negara. Maka tidak akan ada kendala-kendala yang dihadapi negara dalam mengedukasi rakyatnya. Nah, tinggal kebijakan polisinya. Kalau polisi negara sekuler otomatis nggak akan mengedukasi bagaimana taat pada syariat. Tapi kalau negaranya negara asasnya akidah Islam, edukasinya ya taat pada syariat. Dan insya Allah kalau seperti itu, para wanita itu akan memandang syariat. Karena aku ngomongin poligami itu sebagai sebuah solusi, bukan sebagai sebuah masalah. Solusi bagi problematika fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau ngomong solusi itu apa, Ustaz? Solusi apa? Masalah apa, Ustaz? Sebenarnya kok tiba-tiba itu poligami sebagai solusi, Ustaz? Ya. Masalahnya apa? Yang pertama, jumlah perempuan wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Nah, itu data sensus penduduk itu sudah menunjukkan itu. Jadi kita melihatnya global, satu kota, satu masyarakat, bukan satu sekolah gitu.
Misalnya satu sekolah bisa jadi siswa laki-lakinya lebih banyak daripada siswa perempuannya. Di beberapa kelas siswa perempuannya lebih sedikit. Satu sekolah misalnya SMK, STM, dulu STM itu sedikit perempuannya. Lebih negara. Nah, jadi harus melihatnya adalah satu kota, satu kabupaten, satu daerah, satu negara, apalagi global, satu dunia. Itu satu hal. Yang kedua, yang terlibat dalam perang itu laki-laki. Jadi yang ada kewajiban jihad, kewajiban perang itu laki-laki, bukan perempuan. Nah, otomatis itu faktor-faktor yang menunjang, yang mempengaruhi, kok gak enak yang menunjang kematian itu, mempengaruhi faktor angka kematian yang lebih tinggi pada laki-laki. Itu jadi solusi akhirnya banyak perempuan yang akhirnya nganggur kan? Kok nganggur? Maksudnya itu nggak dapat pasangan. Nah, lebih baik jadi istri kedua, istri